Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Beberapa Teknologi Penting. Baiklah, dimulai dari saya, Nur Aliyahi Hamdan, Stambuk A3212011. Yang pertama adalah bioteknologi. Yang pertama, pembahasan mengenai bioteknologi. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah terapan biologi yang melibatkan disiplin ilmu mikrobiologi, biokimia, genetika, dan biologi molekuler. Definisi bioteknologi secara klasik atau konvensional adalah teknologi yang memanfaatkan agen hayati atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan jika ditinjau secara modern, bioteknologi adalah pemanfaatan agen hayati atau bagian-bagian yang sudah direkayasa secara in vitro untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi memiliki beberapa jenis atau cabang ilmu yang beberapa di antaranya diasosiasikan dengan warna, yaitu yang pertama bioteknologi merah atau red. Bioteknologi adalah cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang medis. Cakupannya meliputi seluruh spektrum pengobatan manusia, mulai dari tahap preventif, diagnosis, dan pengobatan. Contoh penerapannya adalah pemanfaatan organisme untuk menghasilkan obat dan vaksin, penggunaan sel induk, pengobatan regeneratif, serta terapi gen untuk mengobati penyakit genetik dengan cara menyisipkan atau menggantikan gen abnormal dengan gen yang normal. Yang kedua, bioteknologi putih atau abu-abu adalah bioteknologi yang diaplikasikan dalam industri seperti pengembangan dan produksi senyawa baru serta pembuatan sumber energi terbarukan. Dengan memanipulasi mikroorganisme seperti bakteri dan hamir atau ragi, enzim-enzim juga organisme-organisme yang lebih baik telah tercipta untuk memudahkan proses produksi dan pengolahan limbah industri, pelindian atau black bulking minyak dan mineral dari tanah untuk meningkatkan efisiensi pertambangan dan pembuatan breedgen hamir. Yang ketiga, bioteknologi hijau atau green bioteknologi, mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan. Di bidang pertanian, bioteknologi telah berperan dalam menghasilkan tanaman tahan hama, bahan pangan dengan kandungan gizi lebih tinggi, dan tanaman yang menghasilkan obat atau senyawa yang bermanfaat. Sementara itu, di bidang peternakan, binatang-binatang telah digunakan sebagai bioreaktor untuk menghasilkan produk penting, contohnya kambing, sapi, domba, dan ayam, telah digunakan sebagai penghasil antibodi protein protektif yang membantu sel tubuh mengenali dan melawan senyawa asing atau antigen. Yang keempat, bioteknologi biru atau blue bioteknologi, disebut juga bioteknologi akuatik atau perairan, yang mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan akuatik. Salah satu contoh paling tua adalah aquacultura, menumbuhkan ikan bersirip atau kerang-kerang dalam kondisi terkontrol sebagai sumber makanan. Atau diperkirakan 30% ikan yang dikonsumsi di seluruh dunia dihasilkan oleh aquacultura. Perkembangan bioteknologi akuatik termasuk rekayasa genetika untuk menghasilkan tiram, tahan penyakit, dan vaksin untuk melawan virus yang menyerang salmon dan ikan yang lainnya. Contoh lainnya adalah salmon transgenik yang memiliki hormon pertumbuhan secara berlebihan sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan sangat tinggi dalam waktu singkat. C. Gelombang perkembangan bioteknologi. Yang pertama, gelombang pertama. Tahap ini dikenal juga sebagai era pra-Pasteur yang dicirikan oleh pemanfaatan mikroba atau bakteri, kapang, dan hamir untuk pengawetан dan atau pembuatan makanan atau minuman. Minuman khas Jepang seperti sake, bir, anggur, keju, yogurt, dan pangan tradisional dari Indonesia seperti tempe, oncom, dan kecap.
merupakan contoh hasil proses bioteknologis tradisional. Sampai tahun 1920-an, penggunaan mikroba juga dikembangkan untuk produksi bahan kimia, seperti aseton, butanol, dan asam sitrat, serta biomasa. Gelombang kedua bioteknologi generasi kedua ini dimulai ketika ditemukan penisilin oleh Fleming 1929 dan permulaan pengusahaannya dalam bentuk industri pada tahun 1944 pada era ini dan sampai sekarang. Kegiatan bioteknologi diwarnai oleh proses produksi industri antibiotika, vitamin, dan asam-asam argonik dengan fermentasi. Generasi kedua ini juga dikenal sebagai era antibiotika. Yang ketiga, gelombang ketiga. Bioteknologi generasi ketiga melejit secara pesat pada tahun 1970-an dengan diterapkannya rekayasa genetika untuk memanipulasi dan memperbaiki sifat organisme sebagai agen yang berperan penting dalam bioindustri. Berbagai produk farmasi dan kedokteran yang bernilai tinggi seperti interferon, hormon, dan vaksin diproduksi berkat rekayasa genetik ini. Teknologi hibridoma yang ditemukan Kohler dan Milstein 1975 membuka era ini untuk produksi antibodi monoklonal. Kekhasan ini menyebabkan tahapan ini juga dinamai bioteknologi baru. Gelombang ini dicirikan dengan perekayasaan struktur enzim atau 3 dimensi yang dikaji dalam bidang protein engineering. Perkembangan proses bioteknologis tidak lepas dari peran enzim sebagai biokatalis. Pengkajian sifat dan kinetika reaksi enzimatik dan perkembangan peralatan analisis seperti kristalografi, sinar X, dan spektrometer massa yang ditopang oleh rekayasa genetik telah memungkinkan ahli biokimia merekayasa enzim sesuai sifat yang diinginkan. Generasi keempat ini juga dikenal sebagai era rekayasa enzim atau protein. Bioteknologi juga berperan sangat besar dalam kehidupan manusia. Orang Sumeria dan Babilonia telah menikmati bir sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Orang Mesir telah membuat adonan kue asam sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Bukti bahwa organisme sanggup melakukan fermentasi didapat dari studi awal L. Pasteur 1979 sehingga L. Pasteur 1857 sampai 1876 sehingga Pasteur disebut bapak bioteknologi. Pada masa kini, bioteknologi bukan hanya dimanfaatkan dalam industri makanan, tetapi telah meluas dalam berbagai bidang, seperti rekayasa genetika, penanggulangan populasi, penciptaan sumber energi, penemuan bahan medis maupun farmasi, dan lain-lain. Perkembangan bioteknologi menurut periodenya. Yang pertama, periode bioteknologi tradisional atau sebelum abad ke-15. Dalam periode ini telah ada teknologi pembuatan minuman bir dan anggur menggunakan ragi. 6.000 tahun sebelum Masehi, mengembangkan roti dengan ragi 4.000 tahun sebelum Masehi, dan pemanfaatan ganggang sebagai sumber makanan yang dilakukan oleh bangsa Aztec 1.500 tahun sebelum Masehi. Periode bioteknologi ilmiah abad ke-15 sampai ke-20 Masehi. Periode ini ditandai dengan adanya beberapa peristiwa berikut ini. Yang pertama, tahun 1670, usaha penambangan biji tembaga dengan bantuan mikrob di Rio Tinto, Spanyol. Yang kedua, tahun 1686, penemuan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek yang juga menjadi manusia pertama yang dapat melihat mikroba. Yang ketiga, tahun 1870, Louis Pasteur menemukan adanya mikrob dalam makanan dan minuman. Yang keempat, tahun 1890, alkohol dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar motor. Yang kelima, tahun 1897, penemuan enzim dari ekstrak ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol oleh Edward Buncher. Yang ketujuh, tahun 1912, pengelolaan limbah dengan menggunakan mikrob. 8, tahun 1915, produksi aseton, butanol, dan gliserol dengan menggunakan bakteri. Tahun 1928, penemuan zat antibiotik penisilin oleh Alexander Fleming. Tahun 1994, produksi besar-besaran penisilin. Tahun
1953 penemuan struktur asam deoksiribonukleat atau ADN oleh Crick dan Weston. Di periode bioteknologi modern abad ke-20 Masehi sampai sekarang. Periode ini diawali dengan penemuan teknik rekayasa genetika pada tahun 1970-an. Era rekayasa genetik dimulai dengan penemuan enzim endonuklease restikasi oleh Dusoix dan Boyer. Dengan adanya enzim tersebut, memungkinkan kita dapat memotong ADN pada posisi tertentu, mengisolasi gen dari kromosom suatu organisme dan menyisipkan potongan ADN lain atau dikenal dengan teknik ADN rekombinan. Setelah penemuan enzim endonuklease restrikasi dilanjutkan dengan program bahan bakar alkohol dari Brazil, teknologi hibridoma yang menghasilkan antibodi monoklonal 1976 diberinya izin untuk memasarkan produk jamur yang dapat dikonsumsi manusia kepada Ranhovis MC Dogel 1980. Peran teknologi rekayasa genetik pada era ini semakin terasa dengan diizinkannya penggunaan insulin hasil percobaan rekayasa genetik untuk pengobatan penyakit diabetes di Amerika Serikat pada tahun 1982. Insulin buatan tersebut diproduksi oleh perusahaan Eli Lilly dan Company. Hingga saat ini penelitian dan penemuan yang berhubungan dengan rekayasa genetik terus dilakukan. Misalnya, dihasilkan organisme transgenik, penelitian genom makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Lestari Ajabura, Sambuk A32120.085. Peran bioteknologi 1. Bayi tabung. Banyak pasangan suami istri yang tidak dapat memperoleh keturunan karena spermatozoa dan ovum tidak dapat bertemu karena hal-hal tertentu. Untuk mengatasinya, spermatozoa dan ovum dapat dipertemukan di dalam tabung. Ovum dan spermatozoa dimasukkan ke dalam cawan Petri berisi medium yang sesuai dengan suhu tubuh. Maka terjadilah fertilasi di vitro membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio. Embrio yang baik dipelihara dan yang jelek disisihkan. Bayi yang lahir dengan cara demikian disebut bayi tabung. Bayi tabung yang pertama bernama Louise Brown, dilahirkan di Inggris tanggal 25 Juli 1978. Teknik ini umumnya melanggar etika sehingga jarang digunakan. 2. Rekayasa genetika. Sifat makhluk hidup tersimpan dalam gen. Gen adalah penentu sifat yang ada di kromosom. Jika gen diubah, maka sifat makhluk hidup itu ikut berubah. Karena itu, para ilmuwan berusaha untuk merubah gen makhluk hidup agar memperoleh organisme baru dengan sifat yang dikehendaki. Kegiatan memanipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan merubah-rubah gen makhluk hidup disebut dengan rekayasa genetika. Contoh penggunaan rekayasa genetika adalah pembuatan insulin. Gen penghasil insulin manusia dipotong dari DNA manusia dengan enzim. 3. Tanaman transgenetik. Tanaman transgenetik sebenarnya merupakan salah satu produk dari rekayasa genetika yang dilakukan terhadap tumbuhan. Tanaman ini menjadi penting karena dewasa ini sebagian besar produk yang dikembangkan oleh industri bioteknologi lebih banyak kepada tanaman budidaya yang memiliki nilai jual besar. Teknik pembuatan tanaman transgenetik tidak jauh berbeda dengan pembuatan insulin. Sifat yang biasanya dimasukkan ke dalam tanaman adalah anti hama, anti gulma, mampu memproduksi protein tertentu, dan lain. Tanaman ini menjadi penting karena dewasa ini sebagian besar produk yang dikembangkan oleh industri bioteknologi lebih banyak kepada tanaman budidaya yang memiliki nilai jual besar. Teknik pembuatan tanaman transgenetik tidak jauh berbeda dengan pembuatan insulin. Sifat yang biasanya dimasukkan ke dalam tanaman adalah anti hama, anti gulma, mampu memproduksi protein tertentu, dan lain sebagainya. F. Dampak bioteknologi. A. Dampak positif bioteknologi dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, pada bidang pangan. Kedua, bidang kesehatan. 3. Bidang lingkungan. 4. Bidang pertanian. 5. Pengelolaan limbah. B. Dampak negatif bioteknologi.
1. Dampak terhadap kesehatan produk-produk hasil rekayasa genetika. 2. Dampak terhadap lingkungan. 3. Dampak terhadap etika moral. Dan keempat, dampak ekonomi. Perkenalkan, nama saya Andi Firmansyah, Stambuk A321-20099. Pengertian informasi dan teknologi informasi. Informasi adalah benda abstrak yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan positif dan atau sebaliknya. Informasi dapat mempercepat atau memperlambat pengembalian keputusan. Dengan demikian, informasi memiliki kekuatan baik yang membangun maupun yang merusak. Dalam prakteknya, informasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk, baik lisan, tercetak, audio maupun audiovisual, gerak yang masing-masing memiliki ciri khas, kelebihan dan kekurangan. Informasi untuk mencapai tujuan ideal maupun material. Di akhir abad ke-20, informasi mampu menempatkan diri sebagai komoditas yang sangat potensial untuk mendatangkan materi. Informasi dapat dikembangbiakan, diolah, dan diperdagangkan untuk tujuan material, atau disajikan untuk mempengaruhi sikap mental individu seperti iklan dan publikasi, propaganda, atau layanan sosial. Kenyataan ini sebagaimana disinggung oleh Tanudi Kusuma yang menyatakan, kelak manusia akan beternak informasi dan dari beternak informasi ini manusia akan memperdagangkannya dan memperoleh keuntungan darinya. Demikian hebatnya eksistensi informasi itu, hingga Napoleon Bonaparte pernah menyatakan, saya lebih takut terhadap ketajaman pena daripada harus menghadapi satu batalion tentara bersenjata lengkap. Dan bila perlu saya memberikan kekuasaan, saya tidak akan lebih dari 3 bulan. Dalam pengertian yang sederhana, teknologi informasi dapat diartikan sebagai teknologi informatika yang mampu mendukung percepatan dan meningkatkan kualitas informasi serta mempercepat arus informasi ini tidak mungkin lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Pendapat ini terdapat item yang sangat mendasar, yaitu mempercepat dan meningkatkan kualitas informasi yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kalimat kunci tersebut lebih mengarah kepada kedudukan teknologi informasi secara fungsional, yakni mempercepat akses informasi dan meningkatkan kualitas informasi. Fungsi teknologi informasi. Teknologi informasi yang difungsikan untuk layanan informasi kepada masyarakat yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dalam waktu seketika tanpa dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini tentu akan sangat mendukung suatu disiplin ilmu atau suatu jenis pekerjaan yang memerlukan kecepatan akses informasi tersebut, seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Marhama, Stambuk A321-20110. Teknologi kearifan lokal. A. Pengertian kearifan lokal. Pengertian kearifan lokal dilihat dari Kamus Inggris Silang Indonesia, terdiri dari 2 kata, yaitu wisdom dan lokal. Teknologi kearifan lokal merupakan penggabungan teknologi dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Biasanya dimanfaatkan untuk menangani masalah lingkungan setempat seperti banjir, kerusakan lingkungan, dan lain. Teknologi kearifan lokal sendiri terbagi atas 3 macam, yaitu lokal genius, juga disebut cultural identity, adalah identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengelola kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuannya sendiri. Nah, yang kedua yaitu local wisdom. Dalam local wisdom ini yaitu ada kearifan lokal atau setempat, dapat dipahami sebagai gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bersifat baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Yang ketiga, lokal system atau sistem sosial adalah salah satu wujud budaya, yaitu dalam bentuk tata perilaku manusia yang terjadi akibat manusia mempunyai gagasan sistem nilai budaya tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, Stambuk A321-20084.
Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis kearifan lokal. Yang pertama, tata kelola, berkaitan dengan kemasyarakatan yang mengatur kelompok sosial atau kades. Yang kedua, nilai-nilai adat, tata nilai yang dikembangkan masyarakat. Tradisional yang mengatur etika. Yang ketiga, tata cara dan prosedur, bercocok tanam, sesuai dengan waktunya untuk melestarikan alam. Yang terakhir, pemilihan tempat dan ruang. Selanjutnya, kearifan lokal yang berwujud nyata, antara lain yang pertama tekstual, contohnya yang ada tertuang dalam kitab kuno atau primbon. Yang kedua, tangible, contohnya bangunan yang mencerminkan kearifan lokal, contoh Candi Borobudur dan batik. Selanjutnya, kearifan lokal yang tidak berwujud, contoh petuah yang secara verbal berbentuk nyanyian seperti balamut. Selanjutnya, fungsi kearifan lokal. Yang pertama, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna budaya, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Dan yang terakhir, bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian.